bilang ke saudara, hati yang gembira adalah obat. Amin. Bersukacitalah, itu adalah perintah Allah yang harus saudara dan saya lakukan. Come on, dijadikan saudara dan saya lebih dari pemenang. Haleluya. Oh yeah, yeah. Oh, oh. Kami mau bergembira, bersukacita, bahagialah kami. Oh yeah. Haleluya. Dengan pujian ini bersama-sama. Are you ready? Haleluya. Katakan. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Come on. Hati yang gembira, Tuhan senang. Oh, oh yeah. Mari bergembira. Jemaat Tuhan, mari angkat suaramu. Lakukan dengan pujian ini bersama. Haleluya, selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita saling memberikan salam kita kepada kiri kanan kita satu dengan yang lainnya, katakan shalom. Haleluya, sambil saya undang bangkit berdiri, kita mau siapkan hati kita mau datang sama Tuhan. Haleluya. Mari kita mau bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan. Kalau saat pagi hari ini kami boleh ada lagi di tempat ini, saat ini. Itu semua karena anugerah-Mu, hanya karena kemurahan-Mu dalam hidup kami. Penyertaan-Mu begitu sempurna Bapa. Saat ini kami sama-sama mau kembali menyatakan syukur kami, untuk kami memuji dan menyembah Engkau. Karena Engkau adalah Allah yang agung, satu-satunya jalan keselamatan bagi setiap kami. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja. Kami mau menaikkan syukur kami kepada Tuhan. Kaulah Allah
sembah dan puji Dia. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami naikkan sembah dan puji kami bagi Sang Raja. Raja di atas segala raja. Naikkan pujian ini, katakan sembah dan puji Dia. Pagi hari ini kami siap memuji Engkau, kami siap menaikkan pujian-pujian kami hanya bagi nama-Mu. Mari yang siap memuji Tuhan kita katakan, sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Mari kita mau tetap bersuka cita menyembah Dia, Tuhan yang adalah Raja segala Raja, Yesus namanya. Amin. Mari kita puji nama-Nya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji nama-Nya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa.
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Pagi hari ini kita akan tetap memuji, menyembah Tuhan. Kita mau bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Dan kita tetap mau serukan namanya. Kita mau bernyanyi, glory hanya bagi Sang Raja. Haleluya. Glory bagi Sang Raja, oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja, mari rayakan dan nyanyi, Nyanyi glory, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja, oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja, mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah-Nya. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja, oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja, mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah-Nya. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi. mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri sekali lagi. Kita mau bernyanyi glory bagi Sang Raja. Glory, glory bagi Sang Raja, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja, mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan. Mari serukan, hey serukan, hey bahwa Yesus Raja. Oh mari serukan, hey serukan, hey bahwa Yesus Raja. Mari serukan, hey serukan, hey bahwa Yesus Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah-Nya. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, Amin. glory, Glory bagi Sang Raja. oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja, mari rayakan dan nyanyi, mari rayakan dan nyanyi, Sekali lagi. mari rayakan dan nyanyi. Haleluya. Amin. Amin. Kami percaya ada sukacita ketika kami menyembah Tuhan. Kami percaya ada damai sejahtera dan kekuatan ketika kami datang menyembah kepada Tuhan. Bapa, pagi hari ini kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan, setiap kami yang datang pagi hari ini tidak akan sama ketika kami pulang nanti Tuhan. Biarlah kami boleh mendapatkan sesuatu dari firman-Mu, dari kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Bapa hidup kami aman di dalam. Kami percaya hidup kami tenang di dalam naungan sayap-Mu Tuhan. Sekalipun badai bergelora. Kami percaya ketika kami mengandalkan Tuhan, kami aman bersama dengan
Kita berdoa, Tuhan, walaupun badai bergelora dan kami tidak tahu tiap-tiap anak-anak-Mu yang hadir di sini, badai apa, kesulitan apa, pergumulan apa yang sedang dialami. Tetapi kami tahu naungan-Mu, damai sejahtera-Mu, kasih kepedulian-Mu membungkus kami. Pagi ini Tuhan, kami akan kembali membuka firman-Mu. Mari sapalah kami dan biarlah firman itu menyegarkan kami, memulihkan kami. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Mari kita membuka Alkitab kita dari Yesaya pasal 9. Yesaya pasal 9 ayat ke-5 dan 6. Yesaya 9 ayat 5 dan 6. Saya bacakan isinya, Yesaya 9 ayat 5 dan ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebut orang Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saya diminta untuk menyampaikan nama yang terakhir, yaitu Raja damai. Saya teruskan ayat 6, besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Saudara-saudara, saya tidak berkhotbah atau tidak akan menguraikan dari Yesaya pasal 9. Tapi saya ingin ajak saudara belajar tentang Raja Damai. Kenapa dunia membutuhkan Raja Damai? Kenapa kita membutuhkan Yesus bukan sekedar sebagai penasehat ajaib. Yesus bukan sekedar Allah yang perkasa. Yesus bukan sekedar Bapa yang kekal. Tetapi dia juga adalah Raja Damai. Nah, untuk belajar ini saudara-saudara, ada satu kitab yang saya rasa cocok untuk kita pelajari pagi hari ini. Dan semoga sebagai orang Kristen saudara pernah membaca kitab ini. Kitabnya pendek, hanya 4 pasal. Tapi tidak banyak orang Kristen yang, semoga salah, tidak membacanya. Kitab itu adalah kitab Yunus. Saudara-saudara, kenapa saya memilih kitab Yunus? Karena kitab Yunus adalah sebuah kitab yang penuh dengan permusuhan. Manusia memusuhi Allah. Manusia memusuhi sesamanya. Dan apa yang Allah kerjakan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan permusuhan ini? Untuk itu saya ajak saudara-saudara untuk membuka kitab Yunus pasal 1. Saya akan ajak saudara untuk melihat bahwa kitab ini adalah kitab yang isinya cuma permusuhan dan bagaimana Allah mengerjakan di tengah-tengah dunia seperti ini, membawa damainya ke tengah-tengah kita. Mari kita buka kitab Yunus pasal yang pertama. Ayat 1 dan 2. Yunus 1 dan 2 bunyinya seperti ini. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Kejahatannya telah sampai kepadaku. Kata ini cuma 2 kali di dalam Alkitab. Kejahatannya telah sampai kepadaku. Saudara tahu? Pertama kali kalimat atau ungkapan kejahatan telah sampai kepadaku itu muncul di kitab Kejadian.
ketika Tuhan melihat satu kota yang kita semua tahu, karena kota ini mewakili sebuah atau menggambarkan kota yang paling jahat di mata Allah. Maka seringkali kita kalau melihat sebuah kota, sebuah negeri yang jahatnya keterlaluan, saudara akan menyebut nama kota ini. Kota apa itu? Sodom dan Gomora. Saudara-saudara, di Kejadian 18 kita tidak usah buka, kejahatan negeri ini, kota ini juga sampai di telinga Tuhan, dan di situ muncul kata yang persis sama, kejahatannya sampai kepada. Artinya Niniwe itu sebuah kekejian di mata Tuhan. Kejahatan mereka persis seperti Sodom dan Gomora. Dan memang sejarah mencatat, bukan hanya di dalam dosa seksual yang sering digambarkan lewat Sodom dan Gomora. Niniwe itu adalah sebuah kerajaan, sebuah negeri yang kalau dia pergi, maka bangsa lain, negeri lain yang dia lewati, itu tengkorak akan menggunung. Mereka suka sekali menguliti manusia hidup-hidup. Dan kulitnya dipakai untuk wallpaper. Dan cara mereka membunuh orang, saudara-saudara, yang paling mereka suka adalah tarik lidahnya sampai mati orangnya. Itu Niniwe. Nah, saudara-saudara, kalau itu jadi kekejian di mata Tuhan, maka ayat kedua saya ingin kita lihat adalah di pasal 3 ayat yang keempat. Di situ dikatakan, mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Kata ditunggang balikan ini pertama kali muncul, saudara tahu untuk kota apa? Artinya ditunggang balikan itu dilenyapkan dari muka bumi. Dan sampai hari ini arkeologi masih mencari di mana kota itu sesungguhnya. Kota apa itu? Kejadian 19 itu menyambung Sodom dan Gomora. Setelah dikatakan kejahatannya sampai kepadaku, di pasal 19 Tuhan mengatakan kota ini akan kutunggang balikan. Artinya apa? Tuhan lenyapkan dari muka bumi. Dan itulah yang Tuhan akan kerjakan kepada Niniwe. Artinya Tuhan sangat murka. Tuhan sangat memusuhi kota ini. Tuhan sangat tidak berkenan kepada keberadaan Niniwe. Saudara-saudara, itu gambaran di mana kita melihat bangsa ini melihat bangsa lain sebagai mainan, sebagai mangsa, sebagai sesuatu yang tidak berharga. Kapan dia mau bunuh, kapan dia mau perbudak, kapan dia mau jarah, kapan dia mau rampok, kapan dia mau perkosa, itu mereka akan lakukan. Dan mereka menjadi musuh di mata Allah. Tentu mereka juga menjadi musuh bagi sesama. Bangsa lain kalau dengar Niniwe mereka gemetar. Karena mereka pintar perang dan sangat kejam. Saudara-saudara, permusuhan yang kedua yang ada di dalam kitab Yunus adalah Tuhan bukan bermusuhan dengan Niniwe saja. Niniwe bukan hanya menjadi musuh bagi sesama, mendatangkan ketakutan dan bahaya bagi sesama. Tetapi di kitab Yunus juga ada satu permusuhan lain. Satu oposisi yang lain yang saudara tidak akan duga. Oposisi itu bukan Niniwe. Siapa oposisi Tuhan di dalam kitab Yunus? Nabi Yunus namanya. Tuhan suruh dia ke Niniwe, dia lari ke Tarsis. Tuhan mau menyelamatkan Niniwe, Yunus mau Niniwe itu mesti dimusnahkan dari muka bumi. Tuhan berbelas kasihan kepada Niniwe. Oleh itu sebabnya saudara-saudara, bagi Yunus, kalau engkau pro Niniwe, engkau pun musuh bagiku. Maka ketika Tuhan mengampuni Niniwe, saudara-saudara, Yunus marah, bukan marah biasa. Dia bilang, lebih baik aku mati saja daripada melihat belas kasihan. Dia marah sekali
Dan dia bukan sekedar marah melihat Niniwe diselamatkan, dia marah kepada Tuhan. Engkau kalau baik kepada Niniwe, engkau pun musuhku. Saudara-saudara, artinya kalau begitu, Yunus bukan hanya musuh Allah, Yunus juga musuh bagi Niniwe. Dia benci bangsa ini luar biasa. Dan tidak ada yang bisa menawar kebencian, kepahitan di dalam hati Yunus selain melihat bangsa ini dimusnahkan dari muka bumi. Jadi saudara kalau lihat ya kitab Yunus itu, isinya adalah manusia memusuhi Tuhan. Bahkan sampai nabi Tuhan pun menjadi musuh bagi Tuhan. Bahkan dia juga menjadi musuh bagi sesamanya. Yunus musuh bagi Niniwe. Sebuah negeri berdosa yang membutuhkan belas kasih Tuhan. Saudara-saudara, jadi kita bisa gambarkan saudara kitab ini adalah kitab yang menggambarkan gak ada perdamaian. Keberadaan sebuah bangsa menjadi ancaman bagi bangsa lain. Menjadi kekejaman bagi manusia lain. Nabinya Tuhan ikut membenci bangsa ini. Bahkan bisa juga membenci Tuhan karena berbelas kasihan. Saudara-saudara, di tengah-tengah keadaan seperti begini, sebetulnya dosa Yunus sama dosa Niniwe sama atau tidak? Niniwe memusuhi Tuhan. Semua yang dilakukannya adalah hal-hal yang tidak berkenan bagi Tuhan. Yunus juga sama. Semua yang dia lakukan adalah hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Tuhan minta pergilah engkau ke Niniwe. Dia bilang gak mau. Saya akan melakukan apa yang berlawanan denganmu. Saya ingin menyelamatkan bangsa Niniwe. Yunus bilang saya punya keinginan yang berlawanan denganmu. Saya ingin bangsa ini musnah. Saudara-saudara, Yunus sama Niniwe sebagai musuh Allah. Sama atau tidak? Bentuk perlawanan mereka kepada Tuhan. Enggak sama kan? Enggak sama. Niniwe kalau saudara baca di pasal 3 itu dikatakan negeri ini penuh dengan violence. Kekerasan. Yunus enggak bunuh orang. Enggak menjarah orang. Enggak memperkosa istri orang. Enggak. Yang dia kerjakan cuma apa? Yang kau mau Tuhan akan kulawan. Niniwe sama kan? Apapun yang kau mau Tuhan, aku akan lawan. Bedanya apa? Bedanya yang satu melanggar yang Tuhan larang. Jangan bunuh, dia bunuh. Jangan rampok, dia rampok. Jangan perkosa, dia perkosa. Sedangkan Yunus, apa yang dia langgar? Yang Tuhan mau untuk dikerjakan, dia tidak taat. Pergi ke Niniwe, saya ke Tarsis. Selamatkan Niniwe, saya mau negeri ini hancur. Jadi mari saudara lihat, permusuhan kepada Tuhan tidak harus bentuknya kejahatan. Permusuhan dengan Tuhan bisa berbentuk sekedar tidak mau melakukan apa yang Tuhan mau. Jadi Niniwe itu beloknya ke kiri, Yunus beloknya ke kanan. Yang satu melanggar semua yang Tuhan bilang gak boleh ya. Kalau gua mau, lu mau apa? Yang ini semua yang Tuhan mau. Lihat ya, yang ini yang semua yang Tuhan tidak mau, dia lakukan. Yang ini yang semua yang Tuhan mau, dia tidak lakukan. Yang ini melanggar dengan cara melakukan, yang ini melanggar dengan cara diem aja. Saya gak mau lakukan. Tapi intinya sama saudara-saudara, yaitu apa yang Tuhan mau, saya akan lawan. Di situ Yunus menjadi musuh Tuhan, oposisi Tuhan. Niniwe menjadi oposisi Tuhan. Dan dua-duanya tidak berkenan di hadapan Tuhan.
Di dalam kondisi seperti ini saudara-saudara, apa sih yang Tuhan kerjain? Inilah yang menjadi berita luar biasa bagi kita manusia. Itu sebabnya saudara, Roma 5 dikatakan ketika kita masih menjadi musuh Allah. Jangan pikirkan Niniwe saudara-saudara, jangan pikirkan Yunus sebagai musuh Allah. Paulus di dalam Roma 5 mengatakan kita saat masih seteru dengan Allah. Saudara dan saya musuh. Saya kok makin tua makin menyadari Tuhan, saya bukan makin rasa saya dekat dengan Tuhan. Tapi aku makin bisa melihat diriku berapa saya memusuhi Tuhan. Di dalam jiwa saya ada keinginan-keinginan yang Tuhan mau saya gak mau. Tuhan minta saya lakukan, saya tidak lakukan. Tuhan minta itu jangan dilakukan, saya lakukan. Saya beroposisi dengan Tuhan. Saudara dan saya adalah musuh-musuh Allah. Di tengah-tengah kondisi seperti ini, apa yang Allah kerjakan? Saudara, menarik sekali. Yang berdosa kepada Allah itu Niniwe, yang berdosa kepada Allah itu adalah Yunus. Tetapi usaha mendamaikan seluruhnya dikerjakan oleh Allah. Itu yang berita saudara-saudara yang tidak kita jumpai dimanapun. Yang berdosa saya. Kok bukan saya yang berusaha untuk cari perdamaian? Kalau saudara bersalah, tentu yang mesti berusaha berdamai siapa? Yang berbuat salah kan? Itu di mana-mana hukumnya begitu. Mau di dalam rumah tangga, mau di dalam kontrak kerja. Itu kalau yang salah datang pergi sana minta maaf. Kalau kamu salah pergi sana coba untuk menebus. Coba perbaiki hidupmu supaya kamu bisa diampuni. Saudara-saudara, Yunus memberikan kita berita yang terbalik. Yang salah nggak ngapa-ngapain. Allah yang terus berjuang, berusaha untuk mendamaikan dirinya dengan musuh-musuhnya. Sebetulnya Yunus itu seolah-olah menggambarkan Allah sedang berkata, kasihilah musuhmu, dan dia praktekkan itu. Mari kita lihat bagaimana Allah berusaha mendamaikan dirinya dengan Niniwe. Apa yang Allah kerjakan? Allah utus Yunus kan. Yunus pergilah ke Niniwe. Karena 40 hari lagi bangsa ini kalau gak tobat saya musnahkan. Dia utus Yunus. Waktu Yunus lari ke Tarsis, yang berusaha supaya bagaimanapun Yunus kamu mesti sampai ke Niniwe. Itu usaha siapa? Usaha siapa? Tuhan. Dia hukum Yunus dengan badai sampai dia dilempar ke laut. Tuhan datang mengirim ikan. Setelah tobat kapok dia di perut ikan. Tuhan bilang pergilah ke Niniwe. Tuhan yang berjuang supaya bagaimanapun mesti ada berita. Bahwa Niniwe harus meninggalkan jalannya yang jahat. Yang pantang mundur sebelum Niniwe mengalami belas kasihan Tuhan. Itu bukan Yunus. Bukan Niniwe yang pantang mundur berjuang. Pokoknya Niniwe mesti mendengar berita anugerah. Berita keselamatan. Itu yang pantang mundur siapa? Tuhan kan. Yunus diutus lari. Tuhan tangkep. Taruh di Niniwe. Setelah itu Yunus harus mau tidak mau. Walaupun dia marah, dia berkhotbah. Dan bangsa ini bertobat. Mereka diselamatkan dari pemusnahan yang Tuhan sudah pikirkan. Tuhan yang mengusahakan. Yang kedua saudara-saudara, waktu Yunus marah kepada Niniwe, benci luar biasa. Dendamnya sampai mau bangsa ini mesti bukan habis satu keluarga, dua keluarga. Hilang semua bangsa ini dari muka bumi. Kemarahan ini dan waktu Allah kemudian berbelas kasihan pada Niniwe. Dia pun marah kepada Tuhan. Yang mendamaikan Yunus dengan Niniwe.
Yang mendamaikan Yunus dengan dirinya Tuhan. Siapa? Tuhan. Itu sebabnya saudara nanti pulang ya, baca lagi Yunus. Tuhan juga yang mengusahakan supaya Yunus bisa terima, bisa kasihan sama Niniwe. Bisa kemudian setuju dengan Tuhan. Bangsa ini juga perlu Tuhan, anugerah Tuhan. Saudara lihat ya bagaimana cara Tuhan mendamaikan Yunus dengan Niniwe. Dari benci Tuhan pengen sekali ubah hati Yunus supaya engkau bisa berbelas kasihan seperti aku berbelas kasihan kepada Niniwe. Cara yang pertama Tuhan lakukan. Sebelum Yunus tiba di Niniwe, Yunus itu melanggar. Yunus itu melawan Tuhan. Kan dia lari ke Tarsis. Waktu dia lari ke Tarsis, Tuhan hukum dengan apa? Badai. Setelah itu dia dilempar ke laut. Artinya patut engkau kubinasakan karena dosa engkau melawan aku. Tapi pada waktu Yunus dilempar ke laut, Tuhan beranugerah kan? Dia kirimkan ikan, menelan Yunus 3 hari di perut ikan itu. Sehingga ketika di perut ikan itulah Yunus merasakan keselamatan hanya dari engkau Tuhan. Itu pasal 2 ayat 9, 2 Yunus. Keselamatan hanya darimu Tuhan di dalam ketidaklayakanku. Itu sebetulnya Tuhan lagi siapkan Yunus. Itulah Yunus yang akan aku kerjakan pada Niniwe. Keselamatan itu cuma bisa datang dariku dan mereka butuh anugerah seperti engkau di dalam dosamu yang mesti kubinasakan. Tapi kuberi engkau anugerah, kuberi engkau kesempatan kedua, kuberi pengampunan dan kau boleh memulai kembali hidupmu sebagai seorang nabi yang kuutus. Itu yang juga dibutuhkan oleh Niniwe. Yang kedua saudara-saudara, jadi Yunus sebetulnya sebelum pergi Tuhan sentuh dulu seperti engkau. Orang berdosa membutuhkan anugerah. Itulah Niniwe. Saudara-saudara, apakah Yunus sudah berubah? Belum. Ternyata merubah Niniwe jauh lebih mudah daripada merubah Yunus. Mendamaikan Niniwe dengan Tuhan jauh lebih mudah daripada mendamaikan diri Tuhan dengan Yunus. Karena waktu saudara baca kitab Yunus, Tuhan itu mesti mengerahkan hampir boleh bilang semua kekuatan. Dia pakai pohon, dia pakai ulat, dia pakai matahari, dia pakai angin untuk mengajar Yunus. Seperti ini engkau, begitulah Niniwe kuperlakukan. Saudara, saya ajak kita melihat salah satu bagian ya. Sebetulnya bisa banyak yang kita bisa uraikan tentang bagaimana Tuhan mendamaikan Yunus dengan Niniwe. Tuhan mendamaikan Yunus dengan dirinya. Tapi waktu tidak cukup, saya ajak saudara melihat satu aja. Pasal 3 ayat 10. Yunus, mari kita buka pasal 3 ayat 10. Kita bandingkan dengan pasal 4 ayat 6. Pasal 3 ayat 10 itu bunyinya seperti ini. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni mereka berbalik dari tingkah laku yang jahat, maka menyesallah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan ia pun tidak jadi melakukannya. Jadi malapetaka menunggang balikan Niniwe, Tuhan tarik. Tuhan batalkan. Malapetaka itu tidak terjadi. Bandingkan dengan pasal 4 ayat 6. Lalu atas penentuan Tuhan Allah tumbuhlah sebuah pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya agar dia terhibur dari kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Saudara, yuk perhatikan kata kekesalan hati. Kata kekesalan hati itu bahasa Ibraninya ra.
persis dengan pasal 3 ayat 10 tadi. Ra itu diterjemahkan di sini malapetaka. Ya. Jadi begini, lewat pengalaman ini Tuhan mengatakan sebetulnya yang aku perlakukan kepada Niniwe itu persis sama dengan yang kulakukan bagimu Yunus. Waktu dikatakan atas penentuan Tuhan, jadi waktu itu tuh si Yunus lagi kepanasan, Tuhan tumbuhkan pohon jarak menaungi dia. Maka malapetaka itu ya, kekesalan hati, ra yang di dalam hatinya itu diangkat. Dia jadi senang sekali. Ya. Kekesalan yaitu ra itu Tuhan angkat dengan kasih pohon. Maka dikatakan Yunus jadi bersukacita. Tapi kok lu marah ya waktu ra dari Niniwe saya angkat. Kamu senang waktu ra-mu, kekesalanmu, malapetaka dalam hidupmu aku angkat. Kamu senang. Tapi waktu ra itu ku angkat dari Niniwe, kok lu marah ya? Kalau kamu senang, berarti mereka juga pasti menginginkan hal yang sama Yunus. Kalau aku perlakukan mengangkat ra dari hidupmu, kenapa aku tidak boleh mengangkat ra dari hidupnya orang-orang Niniwe? Kan sama. Disitulah Tuhan terus berusaha saudara-saudara. Supaya Yunus bisa terima apa yang Tuhan lakukan. Berdamai dengan diri Tuhan. Dan juga berdamai akhirnya bisa menerima. Tuhan saya bisa terima Niniwe. Semuanya usaha Tuhan saudara-saudara. Dan kita lihat satu hal yang penting sebagai poin terakhir. Tuhan berhasil mengerjakannya. Dia pingin Yunus pergi ke Niniwe. Akhirnya Yunus pergi ke Niniwe. Dia pingin Yunus menerima apa yang Tuhan kerjakan bagi Niniwe. Walaupun kitab kita tidak menutup seperti itu. Tapi kalau saudara bandingkan pasal 1 dan 2 dengan pasal 3 dan 4. Itu sebuah dua blok yang sejajar. Ya. Ketika Tuhan di pasal 1-2 menyelamatkan orang kafir di kapal. Di 3-4 Tuhan menyelamatkan orang kafir Niniwe. Di pasal 1-2 Tuhan berhasil mengirimkan Yunus ke Niniwe. Maka pasal 3 dan 4 walaupun ditutup dengan tanda tanya. Kita tahu itu akan persis sama jawabannya. Tuhan akan berhasil mendamaikan dirinya dan mendamaikan Yunus dengan Niniwe. Nah, dari sinilah kira-kira kita mau berpikir tentang Yesus sebagai Raja Damai. Ketika membaca nama Yesus Raja Damai, otak saya pertama muncul adalah protes. Pikiran saya yang pertama kali berpikir adalah, saya bilang Tuhan, kalau Engkau Raja Damai, kayaknya itu cuma sebuah ilusi karena sejak Engkau datang sebagai Raja Damai. Dunia tidak tambah damai. Hari ini Ukraina perang sama Rusia belum kelar. Muncul perang kedua yang akan terus melebar ke tahun depan. Israel dengan Hamas. Ini gak akan cepat selesai. Dan mungkin akan melebar. Kita memang tidak perang saudara-saudara, tapi imbasnya nanti harga minyak naik, harga pangan naik. Belum lagi dalam pemilu, apakah nanti yang kalah bisa terima? Orang mengatakan tahun depan adalah tahun-tahun yang lebih gelap daripada tahun ini. Dan kita sekarang juga mulai berharap sejak tanggal 15 mulai resmi lagi ditetapkan harus pakai masker. Karena kita lagi berhadapan dengan COVID varian baru. Saudara, dunia ini tidak ada kedamaian dan kita boleh katakan perlawanan manusia yang paling besar menolak damai, maka kita tidak melihat damai di dunia ini. Saya bilang Tuhan sejak Kau datang, apanya yang mengalami kedamaian di dunia ini? Bangsa tetap perang lawan bangsa dan itu makin hari makin banyak karena Alkitab berkata tanda kedatangan kedua adalah perang
yang makin banyak. Saya bilang apanya yang damai? Kalau engkau raja damai, saudara-saudara, sampai hari ini jangan ngomong bangsa perang lawan bangsa, saudara-saudara. Gereja perang sama gereja lain. Gereja bersaing dengan gereja lain. Pendeta berantem sama pendeta lain. Berapa tahun lalu ya, ketika gereja HKBP apa yang kalau berantem, orang berkata begini istilahnya, kalau orang Kristen berantem nggak mau didamaikan, itu namanya dia berantem udah persis kayak pendeta. Karena yang nggak mau damai itu kalau perang, itu pendeta. Nah saudara-saudara, keluarga Kristen nggak berantem? Keluarga Kristen juga berantem. Suami istri Kristen nggak berantem? Berantem. Anak Kristen sama orang tua Kristen gak berantem? Berantem. Jadi saya bilang Tuhan lu raja damai mana damainya? Ngobrol dengan istri saya rasa betul. Kenapa dunia tidak ada damai? Karena ekspresi yang paling besar bahwa kita menolak damai adalah ketika kita menyalibkan raja damai. Raja damai itu aja kita salib saudara-saudara. Artinya apa? Kita memang gak mau damai. Maka kenapa dunia tidak ada perdamaian? Karena kita memang tidak menginginkan perdamaian. Satu hari anak-anak kecil lagi main perang-perangan. Lewat seorang Romo Katolik. Dia bilang, nak, masa dari kecil kamu sudah kerjanya main perang-perangan. Yuk ganti. Ganti main apa Pak? Yuk kita main damai-damaian. Anak kecil ini bingung saudara-saudara, mereka jawab gini, Pak kalau perang-perangan kita tahu caranya. Main damai-damaian itu gimana caranya Pak? Saudara kita lebih ngerti loh cara perang itu gimana, cara berantem itu gimana, cara nyakitin itu gimana. Daripada tahu bagaimana damai, bagaimana memelihara kasih, bagaimana memelihara keharmonisan. Bagaimana memelihara ketentraman, kesejukan, toleransi. Bangsa kita termasuk salah satu bangsa yang paling gampang dibakar. Kita lebih ngerti bagaimana merusak kerukunan daripada membangun kerukunan. Itu sebabnya saudara-saudara kalau penelitian terus dikatakan sebetulnya yang apakah bangsa Indonesia ini rasis? Sangat rasis. Apa kita sudah bisa bertoleransi, kerukunan, beragama, kerukunan sebagai anak-anak bangsa? Belum loh saudara-saudara. Kita masih terus berjuang ke situ. Itu sebabnya kalau kita lihat kenapa dunia membutuhkan damai. Dan damai itu hanya bisa dikerjakan oleh Allah sendiri. Persis seperti kitab Yunus, damai itu yang usahakan. Perdamaian antara sesama, perdamaian manusia dengan Allah. Itu yang usahakan Allah sendiri. Dan itulah yang Yesus bawa ketika dia hadir tengah-tengah dunia ini. Kalau saudara dan saya hari ini belum melihat kenyataan itu juga salah. Karena ternyata apa yang Yesus bawa di dalam rasa damai itu ke tengah-tengah dunia. Itu bentuknya berangkat dari internal menjadi eksternal. Yesaya 2, Yesaya 11 itu menggambarkan begini. Kelak ketika damai sejahtera Tuhan sudah mencapai puncaknya, maka orang merubah pedang menjadi mata bajak. Dari alat membunuh dibentuk menjadi alat kesejahteraan. Anak-anak akan tidur dengan macan, dengan serigala. Tidak ada lagi peperangan. Saya berkata, kapan ini Tuhan? Itu yang Tuhan penuhi pada waktu dia datang kedua kali. Tapi kalau begitu apakah kita perlu menunggu sampai dia datang kedua baru damai itu bisa kita rasa? Tidak saudara-saudara. Yohanes 14 mengatakan seperti ini. Dan setelah itu saya pengen selesai. Yesus ketika mau meninggalkan dunia ini. Dia berkata di dalam ayat yang
sebentar, hilang ayat. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kemarin kami pelayanan di Solo, di Sritek. Sritek itu pabrik tekstil terbesar se-Asia Tenggara. Dan memang pabriknya gedenya luar biasa. Keluarga ini kemudian bercerita tentang ketika ibu daripada Pak Lukminto mau meninggal dunia. Mereka bukan orang Kristen. Tapi hari-hari terakhir dari Ibu Lukminto, ketika dia kena kanker dan tidak tersembuhkan. Saudara, dia bukan orang Kristen. Tapi dia bilang saat-saat dia sedang sangat sakit. Itu karena dia berobat di Mayo Clinic, itu ada salibnya ya. Mayo Clinic itu sebuah klinik kanker yang nomor 1 di dunia. Dan itu rumah sakit Katolik. Jadi tiap kali dia menderita, dia bilang dia pegang salib. Dan itu memberikan damai dan rasa ringan pada sakitnya. Sampai pada satu malam, dia berkata ada seorang berjubah putih. Datang berkata kepada dia, jangan takut. Hari demi hari, sakit itu tidak mereda, tidak membaik. Tapi satu hal yang dia alami, yang kemudian membuat dia memutuskan, saya mau jadi orang Kristen. Dia pulang ke Indonesia dan dia minta dibaptis. Anak-anaknya berkata, luar biasa hidup mami pada hari-hari terakhir. Begitu damai, begitu tenang. Karena dia mengenal Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tahu bahwa Engkau datang bukan hanya sekedar untuk memberitahu kami sekarang ada penebusan dosa. Tetapi supaya kami mengalami damai sejahtera-Mu, damai sejahtera yang tidak bisa kami dapat dari dunia ini. Biarlah Natal kali ini Tuhan, kami ingin minta lewat perayaan ini, lewat kedatangan-Mu. Biar sekali lagi damai sejahtera-Mu itu kami alami. Sehingga walaupun badai seperti apapun dalam hidup kami tahu damai sejahtera-Mu ada bersama kami. Karena kami sudah didamaikan dengan Allah pencipta kami. Dan Kau ingin perdamaian ini juga kami bawa ke kiri dan ke kanan kepada sesama kami. Tuhan, Engkau Raja Damai. Penolakan dunia ini kepadamu makin membawa kami tahu. Kami membutuhkan Raja yang membawa damai itu. Supaya betul-betul Tuhan di hati kami. Dan kemudian waktu Engkau datang kedua kali. Dunia ini tidak lagi ada perang. Tetapi shalom-Mu memenuhi seluruh muka bumi dengan kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Mari kita simak pengumuman penting untuk sepanjang minggu ini. Siang ini, ibadah Teens and Youth Sunday Service Special Edition akan diadakan di Gedung 52 Lantai 2. Pada hari Rabu, pukul 17, para wanita diundang untuk mengikuti ibadah WBI yang akan dilayani oleh Bapak Sandi dengan tema Hidupku di Dalamnya. Ibadah WBI akan diadakan di Gedung 52 Lantai 2. Minggu 24 Desember pukul 8 pagi, ibadah raya akan dilayani oleh Bu Wilis Wihartati dengan tema God's Messenger.
Dilanjutkan pada pukul 10, ibadah sekolah minggu akan membahas tentang Allah menepati janjinya. Ibadah Teen Sunday Service pada Minggu 24 Desember akan digabung dengan ibadah raya pagi. Pada sore ini, pukul 4, anak-anak sekolah minggu akan merayakan Natal dengan tema Adakah Yesus di Hatimu? Pada Senin 25 Desember, ibadah dan perayaan Natal akan diadakan dalam 2 sesi. Sesi pertama akan diadakan pada pukul 3 sore dan sesi kedua akan diadakan pada pukul 6 sore. Sekian informasi penting untuk sepanjang minggu ini. Semangat merayakan Natal, Tuhan Yesus memberkati. Pendeta Poppy Wairisal lahir di Saparua pada 6 September 1944. Orang-orang biasa memanggil beliau dengan nama akrab Tante Poppy. Ia telah meresponi panggilan Tuhan dan mengerjakannya sepanjang hidupnya. Ia telah mencapai garis akhir dengan penuh kemenangan dan meninggalkan jejak perjuangan serta keteladanan yang patut diikuti. Ia adalah seorang wanita yang menaruh hatinya kepada jiwa-jiwa untuk bisa mengenal Yesus Kristus dan menerimanya sebagai juru selamat. Tawanya yang khas menularkan sukacita dalam setiap hati yang mendengarnya. Prinsipnya kuat, namun hatinya lembut. Dalam ketegasan bicaranya, tersimpan nilai-nilai pelayanan yang telah ia hidupi. Nasihat yang ia berikan selalu sederhana. Tetap semangat ya, jangan berhenti berdoa, mengucap syukur selalu. Tuhan Yesus pasti tolong. "42 tahun pengabdiannya kepada Sang Penebus telah melahirkan orang-orang yang militan dalam pelayanan. Ia telah menyentuh banyak kehidupan dengan kesederhanaannya. Ia adalah seorang pemimpin yang memiliki hati seorang hamba. Dalam kesakitannya, ia tetap berjuang. Dalam kesendiriannya, ia tetap berharap. Dalam kemustahilan, imannya terangkat tinggi. Jemaat Gereja Bethel Indonesia Jelambar Timur adalah warisan yang ia tinggalkan bagi dunia ini untuk bisa membawa kasih bagi banyak orang, menjadi terang bagi kegelapan dan menemukan yang terhilang. Tante Poppy merupakan hadiah terindah yang Tuhan berikan bagi jemaat GBI Jelambar Timur dan juga bagi keluarganya. Ia adalah seorang istri yang menjadi penolong bagi suaminya. Ia adalah seorang ibu yang mengasihi dan membimbing anak-anaknya. Tante Poppy, perjuanganmu telah selesai dengan sangat baik. Kini jiwamu aman dan tenang dalam pelukan Bapa di surga, Sang Khalik itu. Ya, sudah hampir 1 bulan kita kehilangan sosok Ibu Gembala yang kita kasihi. Kita pasti semua sangat merasakan kehilangan. Tapi biarlah setiap kenangan kita bersama Ibu Gembala kita itu tetap ada bersama dalam hati kita. Perjuangannya mungkin sudah berakhir, tapi kita masih ada. Mari kita mau lanjutkan perjuangan Ibu Gembala kita untuk tetap setia melayani Tuhan dan juga melayani sesama. Saya mewakili jemaat di tempat ini mengucapkan terima kasih kepada Bapak Yohan untuk pemberitaan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak dan saudara dan keluarga. Baiklah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Sebelumnya saya ingin menyambut
Bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pertama kali hadir di tempat ini, saya mengucapkan selamat datang, selamat bergabung dalam ibadah GBI Jelambar Timur. Dan bagi Bapak Ibu yang mungkin belum memiliki gereja tetap bisa mengikuti setiap ibadah kita pada hari Minggu pukul 8 di tempat ini. Selanjutnya, sebentar lagi kita akan merayakan Natal, waktunya tinggal sedikit lagi. Jadi Bapak Ibu yang belum mendaftar ibadah Natal dapat melakukan pendaftaran setelah ibadah ini di lobi lantai 3. Dan hari ini adalah hari terakhir untuk pendaftaran secara onsite. Jadi nanti kalau bagi yang belum daftar setelah pulang ibadah ini silakan mendaftar di lobi lantai 3. Dan untuk pendaftaran secara online melalui link WhatsApp akan kembali dibuka pada hari Senin. Dan jemaat yang masih ingin membagikan flyer untuk kerabat, saudara-saudara nanti bisa minta flyernya kepada Asher. Selanjutnya bagi Bapak Ibu juga yang rindu untuk memberikan persembahan Natal, masih ada kesempatan dan mungkin ada yang belum mendapatkan amplop persembahan Natal, nanti bisa minta kepada Asher. Dan bagi yang sudah mendapatkan dan belum mengumpulkan, bisa mengumpulkannya di lantai 1, di lobi lantai 1 di kotak persembahan Natal. Dan untuk ibadah doa Kamis pada tanggal 21 Desember ini ditiadakan dan bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki anak, hari ini akan ada ibadah Natal sekolah minggu. Jadi kami mengundang untuk Bapak Ibu mungkin membawa anaknya untuk mengikuti ibadah Natal ABI Jelambar Timur. Oke, itu saja pengumuman hari ini. Kita akan melakukan persembahan akan dijalankan 2 kali. Dan bagi jemaat yang mengikuti secara online dapat memberi persembahan melalui scan barcode ataupun transfer ke rekening gereja. Mari sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih untuk pimpinan-Mu dalam ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur hari ini boleh ada. Hari ini kami bisa memuji dan menyembah Engkau. Terlebih lagi Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu yang menguatkan kami. Tuhan, kalau sebentar kami akan memberikan persembahan, biarlah persembahan kami ini dapat dipakai untuk kemuliaan nama-Mu di tempat ini. Sekali lagi Bapa, Engkau pimpin setiap tangan-tangan, Engkau berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi. Dan kami mau memberikan dengan hati yang penuh sukacita di hadapan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa, cinta kasih yang dinyatakan melalui Kristus, persekutuan kuasa yang menyertai melalui Roh Kudus, turun atas kami semua Tuhan, sehingga damai sejahtera, kasih dan pengharapan, serta iman yang kokoh kepadamu, Engkau pelihara di dalam tiap-tiap kami. Dan turunlah kiranya damai sejahtera Natal bagi setiap kami, dan biarlah Tuhan menolong kami membawa damai itu ke tengah keluarga kami, ke tengah-tengah lingkungan kami, ke tengah-tengah pekerjaan kami. Sehingga ya Tuhan, di mana kami ada, hadirat-Mu memenuhi tempat itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami minta semua ini. Amin. Silakan. Selamat hari Minggu, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Bagi Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji nama